Ya, baik para siswa semuanya. Kali ini video pembahasan tentang bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Ini adalah penyelesaian atau pembahasan soal dari soal yang Selasa yang kemarin. Kita lihat soalnya. Nah, soalnya adalah seperti ini. Untuk yang soal bilangan berpangkat 0 dan berpangkat negatif. Yang berpangkat 0 dulu. Prinsipnya berpangkat 0 itu adalah setiap bilangan yang berpangkat 0 itu nilainya adalah 1. Ini ya, ini yang kita pegang. Kita jadikan pedoman. Nomor 1, 6 pangkat 0, 1. 2, setengah pangkat 0, 1. 4 kali 3 pangkat 0. Nah, 3 pangkat 0 itu nilainya 1, dikalikan dengan 4. Berarti 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, gitu ya. 9 pangkat 0, 1. 5 kali A pangkat 0. A pangkat 0-nya itu 1. Sehingga 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, nomor 6 ini titik. Titik ini menandakan bahwa kedua bilangan ini dikalikan. Sehingga 3 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Sehingga menjadi 3 kali 1 sama dengan 3. Gitu ya. Bilangan negatif dipangkatkan 0. Hasilnya juga tetap 1. Nah, nomor 7 dan nomor 8 ini agak berbeda. Bedanya di mana? Coba lihat, kalau yang nomor 7 ini, yang dipangkatkan 0 adalah negatif 5 ini. Nah, itu yang dipangkatkan 0. Sehingga karena konsepnya adalah setiap bilangan yang berpangkatkan 0 itu sama dengan 1, maka negatif 5 pun kalau dipangkatkan 0 itu 1. Nah, berbeda dengan yang nomor 8. Nomor 8 itu yang dipangkatkan 0 itu hanya 4-nya. Nah, ini saja yang dipangkatkan 0. Sehingga 4 pangkat 0 itu nilainya 1. Tetapi ada negatifnya. Nah, gitu ya. Jadi tolong bedakan bilangan yang diberi tanda kurung dan bilangan yang tidak diberi tanda kurung. Nah, di sini kalian harus cermat. Sehingga hasilnya adalah negatif 1. Nah, gitu ya. Jadi ini agak ini nomor 7 dan nomor 8, perhatikan bedanya. Nomor 9, tanda titik ini juga artinya dikalikan. 3 pangkat 0 itu 1. Negatif 2 kali 1 sama dengan, oh ini kurang ya, sama dengan negatif 2. Nah, gitu ya. Lanjut. Negatif 8 pangkat 0 itu 1. Nah, tanda kurung tanpa ada tanda kali seperti nomor 5 ini artinya juga dikalikan. Ini artinya sama dengan tanda titik di atasnya. Nah, gitu. Sehingga 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, gitu ya. Jadi, ini hanya soal kita jeli. Tadi yang bermasalah adalah tanda kali, tanda titik, maupun yang tidak ada titiknya. Yang artinya tetap dikalikan. Kemudian yang nomor 7 dan nomor 8, tanda kurung mempengaruhi nilai yang dipangkatkan 0. Nah, jadi sekali lagi perhatikan yang tadi itu. Gitu ya. Ini yang dipangkatkan 0 negatif 5, yang nomor 8 yang dipangkatkan hanya 4-nya.
negatifnya tidak ikut. Gitu. Lanjut. Sekarang yang berpangkat negatif. Prinsipnya, pangkat negatif itu bisa diubah menjadi pangkat positif. Nah, hanya dipindahkan saja tempatnya. Nah, dalam hal ini dari pembilang dipindahkan menjadi penyebut. Itu sudah cukup untuk mengubah tanda pangkat negatif di sini menjadi tandanya menjadi positif. Nah, gitu ya. Jadi ini kan yang dipangkatkan negatif 5 adalah angka 2 ini. Sehingga ini kita boyong turun. Nah, ini kan, ini diboyong turun ke sini. Dengan ada tanda per di sini. Sehingga yang atasnya nilainya 1. Coba yang nomor 2. Yang berpangkat negatif hanya A-nya saja. Sehingga A-nya saja yang turun. 3 dan B pangkat 3 ini tidak usah turun karena sudah berpangkat positif. Gitu. Nomor 3 berbeda ini ya. Ternyata ini basisnya M, ini juga basisnya M. Berarti M dengan M di sini bisa digabungkan. Kalau ini dikalikan, berarti artinya pangkatnya dijumlah. Jadi negatif 4 ditambah dengan, ini ya pangkatnya saya beri tanda di sini, negatif 4 ditambah negatif 3, negatif 7. Sehingga menjadi 2 M pangkat negatif 7. Nah, yang kita pindah hanya yang berpangkat negatif ini saja. 2-nya tetap di atas menjadi pembilang. Nah, M pangkat min 7 ini, negatif 7 ini menjadi penyebut dan pangkatnya sudah berubah menjadi positif. Nah, sekarang yang nomor 4. Pembilangnya basis 4, penyebutnya basis 4. Nah, sesuai dengan sifat pembagian bilangan per pangkat, maka pangkatnya bisa ini bisa diselesaikan dengan mengurangkan pangkatnya. Negatif 5 dikurangi 2, hasilnya negatif 7. Nah, jadi setelah kita gabungkan menjadi seperti ini, baru kita menjadikan berpangkat positif. Menjadi 1/4 pangkat 7. Demikian juga ini. Ini soal-soal seperti ini adalah soal sudah gabungan. Kita lihat lagi ya nomor 3 ini. Kita tidak langsung menyelesaikan karena di sini M dengan N bisa diselesaikan. Ini tidak langsung kita bawa ke bawah, tetapi kita kurangkan dulu pangkatnya. Sama dengan ini. Hanya bedanya yang pembilangnya ini kan bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Yang artinya pangkatnya dikalikan. Negatif 2 kali 3 menjadi negatif 6. Setelah itu, ini adalah kita gunakan sifat pembagian. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Negatif 6 dikurangi negatif 3. Berarti ini ditambah. Kalau itu ditambah, berarti negatif 6 tambah 3 sama dengan negatif 3. Nah, karena ini pangkatnya bentuknya negatif, maka kita ubah bentuknya menjadi 1/5 pangkat 3. Nah, nomor 6 ini sangat mudah karena tidak memakai proses-proses lagi, langsung saja 1/A pangkat 7. Nah, ini ya, sudah punya gambaran toh. Sekarang kita lanjut. Sama dengan tadi, 2B pangkat min 2.
2B pangkat negatif 2. Yang berpangkat negatif itu hanya B-nya saja. Sehingga B-nya saja yang turun. Ya. 2-nya tetap di atas. Nomor 8 sama. A-nya saja yang turun, 5-nya tetap 5 per A pangkat 6. Nomor 9, B-nya saja yang kita letakkan ke bawah. A pangkat 2-nya tetap di atas. Sehingga menjadi A pangkat 2 per B pangkat 4. Nomor 10, nah, walaupun pangkat negatifnya itu ada di depan, kita yang penting melihat bahwa yang negatif itu yang mana. Kalau yang depan negatif pangkatnya, yang belakang positif, berarti yang 7 ini tetap di atas. 2 ini yang pindah ke bawah. 7 pangkat 2 per 2 pangkat 5. Ya, demikian juga ya, 11 dan 12 ini. Mana yang berpangkat negatif? Yaitu A dan C. Nah, A dan C ini yang kita pindahkan ke bawah. B-nya tetap di atas. Nomor 12, yang berpangkat negatif yang mana? Yang basis B ini. Nah, ini yang kita letakkan di bawah, A pangkat 2 dan C ada di atas. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi, pangkat negatif itu bisa dijadikan positif, hanya tinggal memindahkan saja. Tetapi dalam bahasa matematika, memindahkan itu yang pembilang menjadi penyebut. Demikian juga kalau penyebutnya yang negatif dijadikan positif, penyebutnya dijadikan pembilang. Nah, demikian saja. Terima kasih. Pembahasannya singkat saja. Semoga ini bisa menjadikan kalian paham tentang bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Oleh sebab itu, saya akhiri video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan melanjutkan ke bilangan berpangkat pecahan. Kita tutup dulu. Selamat beraktivitas dan ada tayangan video hari ini tentang materi, yaitu tentang bilangan berpangkat pecahan. Semangat, jangan gampang menyerah. Gitu ya.